Oke, tes suara bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, ya. Bu Diah bisa dengar suara saya? Halo, Bu Diah? Ya, nunggu satu lagi jalan. Alhamdulillah. Ya, oke, saya mulai dulu saja sambil menunggu yang lainnya nanti bergabung, nanti keburu waktunya habis. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Ya, selamat bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali dalam acara kuliah online. Ya, oke, kita akan bahas Kayak siaran ya. kayak pembawa berita, Pak. Nah, ya. Ya siapa tahu habis jadi host. Oke, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, mungkin sudah dapat informasi bahwa kita masih berlanjut di perkuliahan online sampai nanti tanggal 8 Mei. Ya, kemudian juga ada beberapa informasi tambahan berkaitan dengan pembayaran ya.
pembayaran. Jadi itu sudah diatur atau diberi kebijakan sampai dengan bulan Agustus. Ya semoga nggak sampai Agustus. Ya kalau saya misalkan nanti bulan Mei sudah bisa aktivitas kembali biasa ya artinya perkuliahan kemudian masalah pembayaran juga kembali seperti biasa. Ya, oke. Kemudian yang kedua untuk pertemuan di minggu depan barangkali saya akan migrasi menggunakan Jitsi. Ya Jitsi. Karena ya Zoom ini memang di salah satu kelebihannya ada banyak ya diantaranya yang paling banyak digunakan saat ini adalah Zoom, tetapi mempunyai kelemahan yaitu dari sisi waktu ya. Waktu yang kita manfaatkan hanya maksimal 40 menit. Nah, padahal mungkin pertemuan yang akan datang itu akan banyak materi juga yang perlu kita sampaikan sehingga butuh waktu lebih dari itu. Kalau lebih dari 40 menit ya harus dulu sebentar, nanti nyambung lagi dengan room yang baru. Nah, mungkin agak sedikit ya ribet lah gitu ya. Nah, ada alternatifnya yaitu nanti kita menggunakan Jitsi. Ya, Jitsi. Jadi saya tampilkan bentuknya seperti ini. Bentar. Dia kok hilang Ibu dia? Jitsi Meet, Pak. Ya, betul. Nah. Ya, jadi kalau dosen udah ada yang bawa itu, Pak. Oke, berarti sudah terbiasa ya. Ya udah. Kalau Udah, Pak. sudah pakai itu ya artinya nanti ke depan kemungkinan kita akan sering pakai Jitsi ketimbang pakai Zoom. Ya sesekali mungkin pakai Zoom tapi akan banyak pakai Jitsi. Sudah ada masalah ya pakai Jitsi ya? Ada masalah enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Enggak, maksudnya ada masalah enggak selama pakai Jitsi? Enak pakai Jitsi nih, Pak. Oh, kalau Jitsi ya wes. Nanti berarti minggu depan nanti pakai Jitsi Meet ya? Ya. Oke. Ya, oke. Berarti ini saya lanjutkan dulu ke materi berikutnya. Ya, hari ini kita akan membahas ini. Bisa kelihatan layar saya? Bisa, Pak. Ya, oke. Jadi kita akan bahas mengenai truth. Truth ini singkatan ya dari kata read, C-nya ini read. Kemudian R-nya itu read, U-nya update, dan D-nya delete. Ya, sebenarnya ini hal yang sering digunakan di pemrograman. Jadi kalau kita bikin aplikasi ya berarti langkah pertama menyimpan data. Nah, setelah menyimpan data yang pernah disimpan atau pernah diinputkan itu ditampilkan kembali. Ya, setelah ditampilkan kembali, barangkali ada perubahan, maka perlu diperbaiki. Ya, kalau nggak dipakai, berarti perlu dihapus. Nah, berarti menyimpan tadi atau nambah data itu istilahnya create. Kemudian menampilkan data yang pernah kita isikan, baik keseluruhan maupun mungkin hanya data tertentu, itu dinamakan dengan read. Kemudian pada waktu perbaikan namanya update, dan data yang tidak dipakai lagi, maka perlu kita hapus dengan menggunakan fungsi delete. Ya, aplikasi apapun, VB, DLP, atau Anda pernah belajar Foxpro, Access misalnya, ya pasti ini. Kalau nggak nambah data, menampilkan kembali data yang pernah Anda inputkan, perbaikan, atau juga dihapus. Nah, sekarang tenar dengan istilah atau populer dengan istilah truth. Nah, read, update, dan delete. Nah, ini kita akan coba bahas nanti satu persatu. Nah, sebelum ini kita sudah bikin form. Ya, bikin form untuk input data, apa kemarin misalkan gaji misalkan, atau nilai kemarin misalnya ya. Nah, data yang Anda inputkan itu belum tersimpan. Gitu? Anda input, tampil, udah. Begitu Anda tutup, data tadi gimana? Tidak ada. Harus isi lagi. Nah, supaya bisa nyimpen, maka harus memanfaatkan yang namanya database. Nah, itu mutlak. Ya, jadi PHP tidak bisa untuk nyimpen. Visual Basic tidak bisa untuk nyimpen. Ya, DLP tidak bisa untuk nyimpen. Apalagi pemrograman ASP tidak bisa untuk nyimpen.
Jadi yang punya fungsi menyimpan data itu adalah database. PHP, ASP, VB itu hanya bahasa pemrograman, ya, yang nanti digunakan untuk mempermudah pengguna itu berinteraksi. Ya, kalau ada isian nama, oh berarti ini untuk isi nama. Kalau ada pertanyaan alamat, oh berarti ini untuk isi alamat. Ya, jadi hanya sebatas untuk mempermudah user nanti pada waktu menggunakan aplikasi yang bersangkutan. Tetapi untuk penyimpanan data tadi itu memanfaatkan yang namanya database. Nah, database itu PHP sembarang sebenarnya. Ya, database PHP sembarang. Jadi PHP ini bisa memanfaatkan database apapun. Entah itu misalnya Access, entah itu Foxpro, entah itu berbasis teks sekalipun. Atau misalnya di PHP sendiri punya soulmate. Ya, punya soulmate. Jadi punya pasangan jiwa. Nah, database pasangannya itu adalah MySQL. Ya, MySQL. Makanya kalau misalnya Anda membuka Mobase, ya misalnya saya buka lagi Mobase-nya. Nah, ini kan di sini ada Apache, PHP, MySQL. Nah, Apache itu web servernya supaya ini bisa menampilkan coding yang Anda buat tadi. PHP itu bahasa pemrogramannya untuk nulis codingnya. Yang menerjemahkan Apache-nya, ya, penerjemahnya Apache-nya. MySQL ini adalah database-nya. Nah, ini pasangan soulmate-nya PHP. Tetapi sekali lagi, PHP juga bisa memungkinkan untuk menggunakan database yang lain. Jadi tidak wajib harus pakai MySQL. Cuman enaknya MySQL ini adalah open source dan free. Walaupun juga ada versi yang premium, tapi kita memanfaatkan versi yang free. Ya, kembali ke permasalahan tadi ya. Jadi fungsi T atau crypt ini berfungsi untuk membuat data baru, kemudian crypt untuk membaca atau menampilkan data yang ada di MySQL, U update ya, untuk edit, kemudian D untuk fungsi delete atau menghapus data. Ya. Oke, lanjut. Nah, yang pertama kali kita perlu siapkan adalah database-nya dulu. Jadi sebelum masuk ke pemrograman, database itu disiapkan terlebih dahulu. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung ke pemrograman coding ya. Tapi kita siapkan nanti yang perlu untuk penyimpanan itu apa? Saya mau bikin apa misalkan? Nah, kita akan bikin di sini studi kasus yaitu membuat aplikasi yang berkaitan dengan sistem akademik. Ya, saya akan mencoba inputnya pakai data mahasiswa. Nanti hasil tampilan programnya kayak gini. Ya, di langkah awal input data dulu, ada pertanyaan itu NPM, nama sampai dengan alamat. Nanti bisa dimodifikasi dengan bentuk yang lain kalau diperlukan. Misalnya saya isikan alamatnya, NPM-nya ini, namanya misalnya ya. Pak Jokowi. Nah, misalnya ini contoh aja. Ya, Pak. Alamat Jalan Solo Raya misalnya ya. Nomor 50. Oke, input data. Nah, makanya akan dibuka ke sini. Jadi ada tampilan yang merekam semua data yang pernah diinputkan. Nah, Pak Jokowi Jojo tadi ada di urutan nomor 2. Ya, karena data ini diurutkan berdasarkan NPM. Jadi NPM yang paling kecil dulu ke NPM yang paling besar. Nanti kalau pengen nama ya tinggal disesuaikan. Ya, jumlahnya dan sebagainya. Ya. Nah ini simpan. Beda dengan kemarin. Jadi kalau misalkan nanti saya buka lagi siakatnya, saya pilih lagi yang lihat MHS, masih tampil, nah tidak hilang. Kemudian juga punya fungsi untuk update. Nah, kalau di web itu update-nya beda ya. Kalau misalnya kita larinya ke visual kan tombolnya di bawah semuanya itu. Tombol simpan, tombol hapus, tombol tambah data, tombol print, tombol keluar ya. Di tombolnya bisa banyak di bawah ya. Nah, tapi kalau menggunakan PHP, tombol itu hanya ada 2, tombol submit dan tombol reset. Nah, maka untuk update-nya nanti menggunakan teknik seperti ini. Jadi tiap baris itu ada
link ya untuk bagian yang nanti diperbaiki atau diupdate. Misalkan ini Joko Widodo mau saya update, kita klik update ini, maka akan tampil lagi datanya Joko Widodo tadi. Nah, misalnya saya ganti semesternya menjadi 5 misalnya ya. Jalan Solo Raya bukan 50 tapi 500 misalnya. Ya, saya update. Nah, nanti kembali ke kembali lagi ke sini berikut dengan perubahannya tadi. Nah, menjadi semester 5, nomornya jadi 500. Hal yang sama juga kalau mau menghapus. Ini misalkan saya hapus ya. Hapus. Nah, ini bisa diawali pertanyaan dulu misalkan ya, boleh nanti ini langsung dihapus. Tapi nanti bisa kita awali dulu dengan pertanyaan, apakah yakin data ini dihapus? Ya, oke. Nanti ya, baru akan dihapus. Nah, lihat Joko Widodo sekarang jadi hilang. Nah, ini yang akan coba kita buat untuk beberapa pertemuan yang akan datang, dari mulai membuat database, input data, kemudian menampilkan, edit dan hapus. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan bisa dipahami dulu ini? Bisa, Pak. Nah, ya. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu langkah-langkahnya supaya bisa membuat aplikasi yang bentuknya semacam ini. Ini dikembangkan ya sama kayak Anda melihat Ciakat itu. Ciakat yang sekarang Anda gunakan untuk melihat materi itu sebenarnya prinsipnya ya pakainya CRUD ini. Ya, nambah data, menampilkan, update, dan hapus. Ya, oke. Kita mulai langkah. Bisa nanti ditampilkan print bisa, Pak? Gimana? Misal nanti kan kasus data mahasiswanya kan udah banyak, terus kemudian di print bisa, Pak? Nah, bisa ditampilkan sekali. print. Bisa sekali. Oh. Nanti paling mudah ya bisa lihat sini, ini ada menu cetak di sini. Klik kanan toh, cetak. Nah, ini kan sudah ke print ini. Nah, mau disimpan sebagai PDF atau langsung disimpan ke mana bisa. Nah, ini bentuk kayak gini. Jadi, ya. Sama di web ataupun visual sama, malah lebih mudah web ini. Jadi kalau Anda pakai visual kan harus bikin report dulu itu. Ya, pakai data report, ngatur header, ngatur field dan sebagainya. Nah, ini kalau sudah web ini tinggal masuk ke menunya di pojok kiri atas atau di sini juga ada, masuk ke cetak, sudah bisa print langsung. Jadi, nah itu tampilnya gini ya. Ya, oke. Otomatis ya, Pak ya? Oh iya. Enggak, maksudnya tuh enggak buat button lagi untuk dikasih perintah print gitu loh, Pak. Enggak perlu. Itu bisa. Ya, modelnya pakai tombol submit gitu toh, ini larinya ke print bisa. Atau kalaupun tidak pakai itu, karena ini sudah browser, ya browsernya sudah punya bawaan fungsi cetak, ya udah tinggal klik kanan aja, pilih cetak, sudah ada ke cetak. Oh. Nah, tinggal mau yang mana, pengen sing angel nggo coding apa sing gampang ini? Ya pakai ini aja lah, Pak. Tak kirain harus ada perintah printnya gitu loh, Pak. Bisa, itu biasanya kalau untuk nyetak data-data tertentu, misalnya ya, ini kan yang tampil nanti semua data kan, ya, misalkan ingin nyetak hanya yang jenis kelaminnya laki-laki tok misalnya, nah kita butuh aplikasi yang lain, butuh coding lain, supaya memfilter hanya yang jenis kelaminnya laki-laki saja. Atau yang tanggal lahirnya, misalkan ada tanggal lahir, yang tanggal lahirnya tahun sekian saja misalnya. Nah, itu butuh coding lagi. Tapi prinsipnya nanti nyetaknya tetap sama, pakainya ya fungsi print yang ada di browsernya tadi. Itu. Itu ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ada ya, Lanjut, Nora? Pak. Nora, Budia? Tidak ada. Budia membisu? Tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, oke, lanjut. Ini yang ini dicatur terus apa? Army Enggak pernah kelihatan. Ya, lanjut, Wis. Oke, yang langkah pertama, kita perlu menyiapkan yang namanya database terlebih dahulu. Ini sebenarnya sudah pernah kita singgung juga waktu
belajar database server dulu, SQL server sama MySQL ya. Nah, jadi kalau kita buka localhost di sini, nanti ada salah satunya PHP MyAdmin. Nah, ini silakan Anda klik PHP MyAdmin-nya, maka Anda akan dibawa lari ke PHP MyAdmin. Pernah pakai ini kan? Belum? Pernah lah. Apa itu? Apa itu, Pak? Ini masa belum pernah? Sudah toh. Pernah diterangin sekali. Nah, sekali. Ya, masih ingat. Loh, emang pernah Nur? Pernah lah. Ada. Waktu Kayak bahas gitu. SQL server pertemuan yang terakhir itu loh. Ada tampilan kayak gitu. Hah? Cuma terakhirnya kita BBB kan. Enggak toh. Ada beberapa cara itu, ada yang pakai command prompt, ada yang ya ini sama kayak SQL server sebenarnya ya. Kalau SQL server itu miliknya Microsoft, kalau MySQL ini open source. Jadi bisa dimanfaatkan dan digunakan tanpa perlu lisensi ke orang-orang tertentu, ke pihak-pihak lain. Ya, disinilah nanti Anda akan menyimpan database-nya. Ini kayak aksesnya, penyimpan data tadi. Jadi nama-nama si A, si B tadi di sini nih. Ya, saya buka dulu yang hasil saya tadi ya. Nah, ini kalau saya buka tabel mahasiswa tadi, nah ini. Iwan Fals, Dewi Sarah, tadi Joko Widodo, kalau belum dihapus ya tampil di sini sebenarnya. Tapi karena udah dihapus ya dia hilang. Ya. Nah, kita bikin juga untuk aplikasi yang nanti Anda buat. Nah, MySQL itu paket miliknya Mowes. Jadi kalau Anda sudah menggunakan Mowes, juga di sana sudah ada MySQL-nya tadi. Caranya tadi ya, ketik aja localhost. Walaupun juga kadang-kadang terpisah, ada yang terpisah. Tapi untuk Mowes jadi satu, ini masuk ke PHP MyAdmin. Ya, atau ketik aja localhost, ini toh. Di sebelah kanannya tambahkan perintah PHP MyAdmin, PHP MyAdmin. Nah, gini. Localhost PHP MyAdmin, enter. Nanti akan bawa lari ke PHP MyAdmin, sama. Ya, jadi kalau misalkan, Pak, kok tidak ada linknya? Ya, coba ketik aja localhost/PHP MyAdmin. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, Anda bisa juga mengganti bahasanya. Jadi kalau bahasa ini mungkin kurang dipahami karena bawaannya bahasa Inggris, maka di sebelah bawahnya ini ada language. Nah, ini bisa Anda ganti dengan bahasa yang mungkin bisa Anda pahami. Misalnya kita cari bahasa Indonesia. Nah, ada ya. Maka nanti perintah-perintah yang ada di sini, sebagian besar, enggak semuanya ya, sebagian besar akan dikonfigurkan menjadi bahasa Indonesia. Contohnya ini, ciptakan database baru, ya, server, ya, protokol pengguna, dan sebagainya. Ini catat juga database, SQL, status, variabel, mesin, hak akses, tiruan, ekspor. Kalau saya klik siakatnya ini misalkan ya, menunya juga akan ada tambahan ini. Import ya, kalau saya klik mahasiswa ini berubah lagi, sisipkan ya, operasi. Nah kan sedikit banyak dari sini kita bisa lebih mudah untuk memahami. Tetapi bisa jadi ada juga yang tetap bahasanya bahasa bawaannya, ya misalkan kayak kata-kata server nanti nak jadi bahasa Indonesia jadi wagu, pelayan gitu kan. Apa lagi? Ya kira-kira begitu ya. Localhost nanti jadi apa? Rumah lokal. Nah, kan tetap ya bahasanya tetap jadi bahasa bawaannya. Ya, oke, satu bab ke bahasa Indonesia. Yang pertama kita bikin adalah database-nya dulu. Misalnya database-nya ini SIAKAD, Sistem Informasi Akademik misalnya ya. Oke, saya ketikkan SIAKAD. Besar kecil terserah ya, boleh SIAKAD. Saya sesuaikan dengan nama kelasnya aja, SIAKAD KAS 182. Nah. Oke, kalau udah klik ciptakan. Nah, ini di sini akan muncul database SIAKAD KAS 182 telah dibuat. Ya, kalau muncul pesan ini berarti penulisan tadi sudah betul. Nah, kalau pakai perintah SQL bentuknya ini. Nah, ini perintah SQL-nya. Create database. Nah, pernah dulu belajar perintah query itu ya, insert into. Nah, ini sudah enggak lagi diketikkan perintahnya.
Ya, Anda tinggal mengetikkan nama filenya, nama database-nya aja, nanti perintah SQL-nya sudah langsung terbentuk. Ya, kemudian berikutnya adalah menyiapkan tabel. Nah, tabel itu nanti untuk menyimpan data-data ini tadi, si A, si B saja. Nah, misalnya saya akan membuat tabel namanya mahasiswa. Tabel mahasiswa itu ada 6 field pada strukturnya. Ada NPM, nama, jenis kelamin, semester, prodi, dan alamat. Oke. Ya, maka saya ketikkan dulu nama tabelnya mahasiswa. Kemudian number of field, jumlah fieldnya. Jumlah fieldnya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masukkan angka 6 di sini. Ya, ini nggak paten ya. Jadi nanti kalaupun salah atau kurang atau kelebihan bisa dikurangi. Jadi kita bikin dulu data ini, tabel ini kira-kira butuh fitnya berapa. Ya, kurang bisa ditambahi, kelebihan bisa dikurangi. Oke, kalau sudah ditentukan, langkah berikutnya go. Nanti muncul tempat pembuatan strukturnya. Ya, field-nya ini. Field-nya. Yang pertama adalah NPM. NPM itu nanti diisi dengan ini ya. Nah, angka ya. NPM ini, angka. Kalau angka itu biasanya tipe datanya apa? No, angka NPM itu diisi dengan angka nih kan, angka. Nah, kira-kira kalau angka itu masuk tipe data apa? Ini ada pilihan. Integer, oke. Bisa, barangkali bisa. Ya, intinya kalau angka numerik begitu ya biasanya ya. Oh, angka numerik. Nah, cuman perlu juga diperhatikan angka ini itu nanti digunakan untuk proses perhitungan tidak, untuk proses matematika tidak. Misalnya NPM, walaupun angka, kira-kira nanti di bawahnya ada jumlah enggak? Menjumlah NPM. Enggak ada. Rata-rata NPM misalnya. Ya. Atau NPM yang paling tinggi, enggak ada kan? NPM kan fungsinya hanya sebagai penanda, membedakan antara data satu dengan data yang lain. Nah, maka kalau walaupun isinya angka, tetapi tidak melibatkan proses matematika, perhitungan, entah itu penjumlahan, perkalian, pembagian, dan sebagainya, maka tipenya jangan yang angka, jangan yang integer. Nah, kita pilih aja misalnya yang varchar atau yang char. Ini ada char, ada varchar. Nah, tinggal milih yang mana. Ya, jadi belum tentu kalau angka itu pasti integer, belum tentu. Tetapi kalau semester, nah ini bisa jadi hitung semester tertinggi, ya, semester terendah. Mahasiswa itu sekarang rata-rata di semester berapa misalnya. Ada kemungkinan seperti itu, ada perhitungannya. Gaji juga ada perhitungannya. Masa kerja juga demikian. Umur barangkali juga bisa untuk mencari umur rata-rata, umur tertinggi, umur terendah. Ada fungsi matematika yang nanti dilibatkan. Nah, kalau yang semacam itu berarti masuknya ke integer. Ya, atau mungkin ke numerik yang lain. Ini ada pilihan-pilihan untuk numerik yang lain. Bisa dipahami sampai sini? Nah, jadi tidak harus kalau tipenya angka itu berarti integer. Nah, ini kurang 10 menit lagi sudah habis Zoom-nya. Tidak apa-apa, sambung lagi ya. Saya lanjutkan dulu aja, nanti kalau habis, kalau tiba-tiba blank, berarti nunggu 10 menit lagi saya umumkan untuk Zoom berikutnya. Ya, sambil istirahat. Yeah. Ya, oke. Lanjutkan lagi. Ya. Nah, sekarang NPM. NPM itu kira-kira tepatnya yang char apa yang varchar ya? Yang mana? Menurut enaknya yang char apa yang varchar? Aduh. Tenang Sengdi. Kok sama aja? Sama aja. Varchar. Oke. Varchar. Ya, dua-duanya boleh dipakai, tetapi kita lihat skalanya sekarang ya, skala kebutuhan. NPM itu biasanya relatif lebarnya sama apa beda? Digitnya. NPM. Nomor induk itu loh, nomor induk, anggap aja nomor induk ya.
Nomor Indo itu biasanya antara satu orang dengan orang yang lain itu digitnya, lebarnya sama semuanya atau beda-beda? Sama, oh, Pak. Sama ya. Oke, NPM miliknya PNS apalagi Sama. 9 digit semuanya. Ya, NPM-mu sama temanmu juga demikian 15 digit semuanya. Ya, sama semuanya. Nah, kalau yang lebarnya relatif sama antara satu data dengan data yang lain, maka tipenya kita pilih yang char. Tuh. Tetapi kalau ternyata lebarnya beda-beda, contoh nama. Nah, ini ada namanya mungkin nama cuma Iwan tok, ada yang lain. Ya, ada yang mungkin namanya panjang, Raden Haji Dokter Andes, bla bla bla, MKom, MSc dan sebagainya. Ya, jadi kan ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, ini berarti pakainya yang varchar tadi. Variabel karakter. Variabel itu artinya kan beda-beda variasi ya, bervariabel. Contoh lagi, kira-kira kalau jurusan ini masuknya tipenya apa? Varchar apa yang char? Jurusan. Yang varchar. Varchar. Apalagi alamat ya, jelas ini pakainya varchar. Ada alamatnya panjang pendek pakai nomor blok dan sebagainya. Nah, ini pakainya varchar. Bisa dipahami membedakan antara char dengan varchar? Coba. Nah ya, jadi kalau yang relatif sama NPM, nomor induk, kode barang, apalagi nomor nota. Nah, itu relatif biasanya digitnya sama, makanya yang char. Oke, saya pindah yang char, berarti kita tentukan misalkan NPM-nya 15 misalnya. Ya, kalau di ya nanti bahannya bisa Anda download seperti biasa ya di tempat saya. Ini pemrograman web PHP, tapi pilih yang ini ada dua. Ada di pemrograman web, terus di bawahnya ini ada aplikasi sederhana, ada CRUD. Nah, yang di download yang ini, yang CRUD sederhana dengan PHP MySQL yang versi 5 ke atas. Ini aplikasi yang lama. Ya boleh kalau mau belajar yang ini boleh, tapi untuk materi yang saya sampaikan saat ini saya pakai yang CRUD ini. Oke, lanjut. 15, berikutnya nama. Saya pakai varchar, nama panjang-panjang saya bikin 50 misalnya. Kemudian yang berikutnya lagi ada jenis kelamin. Ini disambung aja nulisnya. Tipenya, nah ini tipenya ada tipe Inum. Nah. Ini sebenarnya satu, boleh dipisah, boleh gini ya. Atau pakai underscore. Nah, cuman supaya nanti tidak ribet waktu kita coding di PHP-nya, maka sebaiknya disambung. Kemudian lihat huruf besar kecilnya. Ya, di PHP itu termasuk yang sensitif. Jadi huruf besar sama huruf kecil pengaruh. Maka kalau nanti nulis jenis kelamin C, J sama K-nya gede, di coding PHP-nya juga besar. Nah, maka sebaiknya disamakan. Mau kecil semuanya boleh. Nah, itu catatannya. Terus lanjut sekarang enum. Ada yang tahu enum itu untuk apa? Tipe data enum pernah dengar enggak? Belum, Pak. Enum itu mudah. Mudah. Nom. Ya. Oke, hasilkan. Enum itu data yang hanya mempunyai pilihan. Data yang nanti berisi pilihan. Ya, kalau char sama varchar orang bisa ngisi bebas. Integer orang bisa ngisi angka bebas. Tapi kalau enum nanti bisa kita berikan pilihan. Nah, pilihannya apa? Misalnya untuk kelamin itu pilihannya hanya laki-laki sama perempuan. Maka pada bagian value ukuran ini kita isikan dengan kata laki-laki, ada petik ya, petik, koma, perempuan. Nah, maka nanti artinya apa? Pada waktu ngisi jenis kelamin, itu hanya menerima laki-laki dan perempuan. Kalau nanti ada yang ngisi cowok, cewek, wanita, pria, boy, man, nah, tidak bisa, error. Dia hanya menerima apa yang dimasukkan di sini ini, laki-laki, perempuan. Pilihan. Ya, atau mungkin pilihannya 3, laki-laki, perempuan, koma, apalagi.
Contoh lagi yang pilihan misalkan agama ya. Jadi koma gitu ya. Petik Islam, koma, petik Kristen, koma, petik Katolik, dan seterusnya. Jadi hanya bisa ngisi berupa pilihan saja nanti. Lanjut. Berikutnya lagi adalah semester. Nah, semester tipenya integer. Kalau integer tidak usah diisi. Langsung aja. Jadi ini ada berbagai macam tipe untuk tipe numerik ya. Ada integer, small integer. Nah, kita ambil aja yang paling simpel itu integer. Ini bilangan bulat artinya. Kalau Anda ngisinya bilangan pecahan, pakainya yang real. Ya, real pecahan, integer, bilangan bulat. Nah, dua itu aja yang perlu Anda sementara ini. Karena ada banyak lagi yang lain, misalkan upload, double, ya, ini sambil jalan. Nah, oke, saya integer, nanti prodi, teks ya, saya pakai varchar, di sini 30 lebarnya. Terakhir ada alamat, alhamdulillah. Alamat 100 lebarnya karena panjang. Ya, jadi sekali lagi yang tipe angka tidak perlu dimasukkan. Tipe date juga tidak perlu dimasukkan. Ini ada tipe date ya, tidak perlu masuk ke sini. Tidak perlu diisi maksud saya ya. Jadi abaikan aja, nanti dia akan terisi dengan sendirinya. Yang perlu ditentukan lebarnya hanya yang tipenya char dan varchar. Sampai sini ada pertanyaan? Yang default penyortiran sama atribut ini enggak di itu Pak, enggak diisi siapa gitu. Enggak usah dulu. Enggak usah dulu. Yang penting ini dulu field tipenya apa, lebarnya. Ya oke, lanjut ya. Nah, berikutnya scroll ke bawah, nanti ada pilihan simpan dan go. Jadi go ini kalau mau nambah lagi, jadi ternyata kurang, kok kelasnya belum ya. Nah, maka Anda atau menambahkan satu, go. Nanti akan muncul lagi satu baris kosong untuk menambahkan data baru, field baru. Atau kalau kurang 2 ya masukkan angka 2. Ya, oke. Kalau cukup ini simpan. Nah, nanti muncul ada tabel mahasiswa, ini berikut strukturnya di sini. Hasilnya kalau benar muncul ini. Tabel siakat mahasiswa has been created. Muncul perintah SQL-nya. Create table. Nah, pernah menggunakan perintah seperti ini? Pernah. Nah ya, kalau kemarin kan harus diketik ya. Nah, ini digawe iki karo programe malahan ini yo. Digawe karo programe. Ya, jadi sekaligus juga kita bisa belajar untuk membuat tabel itu struktur perintahnya seperti ini loh. Nah, ini hasilnya ya. Untuk tabel tadi kalau misalnya mau ngisi manual misalkan ini kalau saya masih ke home ya, nanti muncul tabel database yang pernah kita buat ini. Yang siakat oke yang tadi saya coba sebelumnya. Nanti kalau pengen balik, klik gambar rumah, ya, siakat KS 182 ini yang barusan kita bikin. Angka 1 di sebelah kanannya artinya baru ada satu tabel, yaitu tabel mahasiswa. Beda kalau nanti saya pilih yang PHP admin ini. Nah, ini ada 9, berarti ada 9 tabel dalamnya ini. Ya, oke, kembali ke sini. Nah, ini kalau saya klik pada tabel mahasiswa bawahnya, kemudian saya klik tombol sisipkan kalau mau ngisi baru. Nah, ini muncul tempat pengisiannya, ini manualnya ya, 1, 2, 3, namanya misalnya Iman. Ya, lihat, jenis kelamin karena tipenya Inum tidak usah ngisi. Sudah ada pilihan laki-laki dan perempuan. Semester 3. Prodinya sistem komputer misalnya. Alamatnya Jalan Majapahit. Ya, nah, ini terisi insert into. Nah, lihat ini. Ya, hasilnya muncul ya toh. Kalau saya klik kemudian saya klik tombol browse. Nah, ini muncul nama-nama tadi ini.
Iman laki-laki, semester 3. Nanti kalau mau diedit ya ketik pakai gambar pensil ini kalau kita interaktif langsung ke MySQL-nya ya, diganti misalnya nanti go lagi untuk nyimpan atau mungkin mau dihapus ya klik gambar silang. Apakah mau dihapus? Oke. Nah, sekarang hilang. Kalau kita hapus sudah nggak ada isinya lagi. Nah, sampai sini ada pertanyaan yang mau disampaikan? Sudah paham atau belum? Ambiar, Pak. Mana Bu Dia? Mbak Nora? Belum, Pak, paling nanti pas praktek. Nah, ini Ambiar, Tuh, PMA adminnya tuh itu Pak, apa install dulu yang crutch-nya itu. Apa mau yang kemarin? pakai Mobase-nya aja kemarin nggak apa-apa. Sudah Oh, sudah aku nyoba satu mau dengan pakai ini. mouse yang kemarin kok jadinya error tapi. Jadinya Aku bisa kok, Nor. ya gini, dicoba dulu gini ya. Coba dulu. Kalau diperkenankan, saya bisa remote dari sini. Nanti komputernya tak remote dari jauh. Kalau Pak dicoba kok error, terus nanti WA dulu Pak ini errornya di mana. Tapi setelah kita diskusi lewat WhatsApp kok ternyata kok juga belum ketemu. Kalau diizinkan, silahkan laptopnya dikonekkan ke internet. Nanti saya remote dari jauh. Saya bantu memperbaiki dari jauh. Asalkan diperkenankan. Kalau enggak ya saya enggak bisa connect nanti. Itu ya. Iya, Pak. Ya, jadi oke. Sementara ini dicoba dulu. Ya, nanti kalau ada masalah, problem, silakan tidak usah sungkan-sungkan untuk kontak saya. Jam berapapun, insya Allah saya layani. Ya, cuma saya mungkin bacanya yumbuh kapan saat sempatnya saya, gitu ya. Nanti kalau ada waktu, diskusikan, Pak, saya siap untuk di remote. Ya, kita nanti diskusi waktu yang pas, saya pas kosong kapan. Kalau bisa ya saya remote dari jauh, nanti laptopnya bisa saya kontrol dari sini. Oke, begitu dulu barangkali. Ya, Bu Diah belum bisa komen kayaknya. Nanti Bu Diah kalau ada masalah kan tadi ya Bu ya, bisa didiskusikan untuk minggu depan supaya durasinya bisa menjadi lama. Nah, kita coba bermigrasi ke Jitsi. Ya, oke. Sementara untuk pertemuan hari ini itu dulu berkaitan dengan pembuatan database. Minggu depan kita masuk ke codingnya, ya, membuat input formnya sama coding supaya nanti bisa untuk nyimpen data dan masuk ke database yang sudah Anda buat tadi. Gitu? Iya, Pak. Nah, jangan lupa nanti untuk absensinya tetap menggunakan yang ada di Siakat. Habis ini videonya saya upload. Silahkan Anda komen di bawah video yang hari ini saya upload. Iya. Ya, oke, begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap sehat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, semoga puasa Pak. diberi kemudahan dan corona juga berlalu dengan puasa kita semuanya. Oke, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak.